saudara ya. Topik kita hari ini adalah Design to Reflect, Call to Serve. Dirancang untuk memantulkan, ya, memantulkan kasih Tuhan, memantulkan gambar Tuhan di dalam keluarga kita dan dipanggil untuk saling melayani. Mari kita baca sama-sama 3 ayat ini bersama-sama semua ya, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya tanya anak-anak semua di sini, anak-anak angkat tangan, anak-anak sekolah minggu angkat tangan. Siapa yang mau berbahagia? Iya, tangannya diangkat tinggi-tinggi. Siapa yang mau panjang umur? Angkat tinggi-tinggi. Siapa yang mau taat sama orang tua? Wah, bagus, tidak ada yang turun ya. Artinya, karena itu syaratnya. Syaratnya anak-anak kalau mau bahagia, mau panjang umur, taati orang tuamu di dalam Tuhan. Karena itu yang benar. Kalau dalam TB1 karena haruslah demikian. Tapi dalam terjemahan baru yang kedua, karena demikianlah yang benar. Demikianlah yang benar. Ya, kita lihat satu klip. Hey kids, you know how some things in life are really important? Things like eating your veggies, brushing your teeth, and wearing your seatbelt. Did you know the Bible tells us there's something that's more important than all those? Well, that's what we're talking about today. Kids should obey their parents. You don't have to obey your dog or your little sister. But you do have to obey your parents. Do you know what it means to really obey? It means when your parents tell you to stop doing something, like picking your nose or hitting your little sister, then you stop doing those things. But obeying isn't just stopping when you're told. It also means you go and do the things they ask you to do. Things like doing your homework or cleaning your room. Now, you may not always want to obey your parents, but here's 3 reasons why you should. First, because the Bible says so. Pertama, Don't believe me? It's right here. Memory verse. Obey your parents, for this pleases the Lord. See, kids, it's in the Bible, so that means it's part of God's message to us. If God says we should do it, we should definitely do it. In fact, this is what the Bible says specifically to us kids. It doesn't say, hey kids, go get a job and be sure to exercise every day. It simply says, listen to your parents and do what they say. Second, because kedua. it pleases the Lord. That means it makes God happy. Don't you want to make God happy? We should all want that. It's what we're supposed to do as Christians. And if you want to be really good at making God happy when you're older, You should definitely start right now. Last reason, because it yang protects ketiga, us. let's demonstrate with this big hula hoop. It's a big O. O for obedience. The Bible says God's rules and our parents are there for our protection. So think of the O in obedience as a circle of protection. When we obey, we are safe. When we disobey, we are in danger. Stay in the boundaries your parents set and you're safe. Step out, you're gonna be in trouble. Get the idea. It's for your protection. So remember, kids, eat your vegetables, brush your teeth, wear your seatbelt, but most importantly, remember to obey your parents. anak-anak, siapa yang suka makan sayur? Wah, banyak. Bagus. Bagus. Gio suka makan sayur? Enggak suka. Iya. Siapa yang sudah sikat gigi?
Semua ya, waduh kalau enggak kita kebauan di sini. Ya, ya siapa yang kalau naik mobil harus diingatkan pakai seat belt. Ya, tapi semua itu adalah karena kita mau dengar dan obey. Ya, papa mama, papi mami kita. Kenapa kita harus obey? 3 tadi alasannya, masih ingat? Yang pertama apa? Karena firman Tuhan memerintahkan kita. Ya, yang kedua, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya ngomong nih sama anak-anak nih, semua anak-anak, ya. Termasuk orang tua juga yang ada di sini. Ingat tadi yang ketiga apa? Iya, karena itu justru baik untuk melindungi kita dari bahaya, dari masalah. Ya, pengalaman dalam keluarga, ya adik-adik, anak-anak, kalau nggak mau dengar kata orang tua, biasanya suka dapat banyak masalah. Ya, nanti kalian sendiri akan banyak persoalan, banyak masalah. Ya. Nah, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, ini sebenarnya adalah perintah dari hukum 10 hukum. Perintah yang keberapa? Nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5 ya dari perintah 10 perintah Allah. Perintah Allah ini diberikan kepada siapa pertama-tama? Bangsa Israel. Di dalam satu relasi covenant, perjanjian. Jadi kalau orang Israel melakukan perintah ini, hormati ayahmu dan ibumu, maka mereka bukan saja menghormati orang tua, tapi mereka sedang menghormati Tuhan. Itu relasi seseorang dengan Tuhan. Jadi kalau kita semua menghormati orang tua, itu artinya relasi kita dengan Tuhan itu sendiri, dengan Yahweh. Ya. Nah, di dalam peradaban tidak ada masyarakat yang bisa tetap bertahan kalau tidak dilandasi oleh firman Tuhan ini, ya, prinsipnya. Bagaimana kalau orang tua itu dan anak dalam tata relasi yang baik, anak menghormati dan taat, maka society, civilization, peradaban itu akan kuat dan bertahan lama. Tapi manakala tidak ada nilai-nilai ketaatan dan hormat di dalam keluarga dari anak kepada orang tua, maka civilization dan masyarakat manapun tidak akan bertahan lama. Ya, itu akan self-destruct, tunggu waktunya akan hancur sendiri. Kenapa? Karena akan terjadi banyak kekacauan. Nah, saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa itu adalah kehendak Tuhan dan itu membawa order, ketertiban di dalam kehidupan. Tapi pertanyaannya, apakah orang tua kita itu selalu baik dan benar? Tidak. Orang tua juga manusia yang berdosa, sama seperti kita anak-anak. Kita juga kadang-kadang suka bandel, kita suka nggak mau dengar apa kata papa mama, papi mami. Kita suka melawan, ya. Tapi orang tua kita juga kadang-kadang suka apa? Suka lalai, suka lupa, ya mau menang sendiri. Nah, ini untuk anak-anak, remaja dan pemuda. Lalu bagaimana? Have you ever had that moment when your parents just don't get it? You want freedom. You want your voice to be heard. But instead you hear rules, warnings, and a loud no. Maybe it's about your career choice, or the friends you keep, or how you spend your free time. Inside, you're thinking, why can't they just understand me? The tension grows. You're caught between wanting independence and wanting respect. And here's the hard truth. The Bible still calls us to honor our parents, even when we don't agree. Ephesians 6:1-2. So the real question is, how do you honor your parents without losing yourself? Honoring your parents matters. It doesn't mean they're always right. They're human. They make mistakes too. But God commands honor because gratitude. They've given, sacrificed, and cared for you, Yang even pertama. imperfectly.
obedience to God. Itu yang kedua. Honoring parents is about your relationship with Him. Character growth. Yang If you ketiga, can learn to honor in conflict, you're preparing yourself for teachers, bosses, leaders, and future relationships. Dishonor might feel powerful in the moment, but it leaves regret. Honor builds strength. You can disagree without disrespecting them. Disagreements don't have to end in slammed doors. You can disagree and still honor. Use I statements. I feel instead of you're wrong. Stay calm. Yelling makes you lose ground. Listen first. Parents open up when they feel heard. Proverbs 15:1 reminds us, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Try to understand parents' perspective. Behind most strict rules is love. Parents see dangers you don't. They've walked through things you haven't. Example, curfew. Instead of shouting, "You don't trust me," try asking, "Can you help me understand what worries you most?" That single question shows maturity and respect, and it can change the whole tone. Independence is part of growing up, but it doesn't have to mean rebellion. Learn from Daniel, Daniel 1. He refused the king's food, but he did it with respect, and his honor opened doors instead of closing them. Here are practical steps. Share your needs calmly. Look for compromise. Respect authority even when you disagree. There are everyday ways to honor parents. Say thank you often. Help without being asked. Speak kindly about them in public. Pray for them. Small actions build bridges. So when conflict comes, the foundation of honor is already strong. There are rewards of honoring parents. Ephesians 6:3 gives a promise that it may go well with you and that you may enjoy long life. Choosing honor brings peace at home. Stronger relationships. God's favor and blessing, personal growth in humility and wisdom. What if parents are wrong? This is tough, but real. What if parents are unfair or even toxic? You can still honor without agreeing. Respectful truth is better than silent bitterness. If there's abuse, seek help from a trusted adult. Honoring doesn't mean enduring harm. There are some action steps kids can take to honor parents, more like a roadmap. Pause before reacting. Listen fully. Speak truth respectfully. Do small acts of kindness. Pray for wisdom daily. Disagreements are normal. Generations clash. Voices collide. But God doesn't ask you to erase your voice. He asks you to guard your heart. Disagreement is temporary. Dishonor leaves scars. Respect doesn't erase independence. It strengthens it. And God blesses those who honor, even when it's hard. So the next time you feel misunderstood, frustrated, or unheard, choose honor. Not because your parents always get it right, but because God always does. Be a blessing today. Share this message with a friend who needs to hear it, and let's spread God's word together. If you haven't subscribed yet, please do. It helps us untuk keep sharing teman-teman di content that sini blesses yang lives. sudah remaja dan Thanks for watching. pemuda, orang tua kita jauh dari sempurna. Mereka sama dengan kita, orang-orang berdosa yang punya tabiat-tabiat yang berdosa. Kalau kalian punya isu dengan orang tua, kalian perlu selesaikan. Alkitab mengajarkan kita anak-anak, kita bisa buat salah, orang tua bisa buat salah. Tuhan mau kita belajar untuk mengampuni. Tuhan mau kita belajar untuk mendoakan. Kita sebagai anak, doakan orang tuamu. Kalau dia pernah buat salah, minta Tuhan tolong untuk engkau bisa ampuni. Tapi ingat, engkau harus memilih untuk tetap respect dan hormat. Jangan sampai engkau menjadi anak yang kehilangan rasa hormat dan engkau berlaku tidak pantas, tidak patut terhadap orang tuamu. Betapapun mereka punya banyak kesalahan dan kelemahan. Doakanlah mereka. Kita semua butuh orang tua, termasuk orang tua yang punya banyak kekurangan. Bayangkan ya, kalau ada anak-anak laki yang fatherless, itu penelitian menunjukkan sangat mungkin
dia akan menjadi seorang yang punya pribadi yang sulit, akan mudah untuk bermasalah. Dia akan menjadi orang yang bahkan bisa mudah sekali untuk diajak berbuat jahat, berbuat kejahatan. Dia tidak akan punya rasa hormat terhadap wanita. Begitu juga dengan anak-anak perempuan yang fatherless, yang motherless. Ya, penelitian menunjukkan anak-anak seperti ini sangat mungkin akhirnya jatuh ke tangan pria yang ngaco, yang ngawur, yang manipulatif. Dia akan gampang untuk menjual dirinya hanya untuk sekedar mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Jadi, betapapun orang tuamu punya banyak sekali kelemahan, tetapi engkau harus sadar akan jauh lebih berat konsekuensi apabila engkau tidak memiliki orang tua. Karena itu, kita memang membutuhkan mereka sebagai moral authority. Sekalipun di dalam menjalankan moral authority, mereka juga seringkali salah, ya, atau tidak bijaksana. Kita semua anak-anak, kita sering menganggap memang kita sudah SMP, SMA, kuliah, kita udah lebih pinter dari orang tua kita. Seringkali kita seperti itu, kita nggak mau lagi dengar. Kita sering anggap, papi mami udah kuno, itu udah ketinggalan zaman. Ya, zaman sekarang mana ada lagi kayak gitu. Begini dong, ya. Kita bahkan mungkin menertawakan mereka, hati-hati. Ya. Kita butuh diingatkan. Kita bahkan butuh ditegur. Ya. Karena kita semua adalah orang berdosa. Kita butuh otoritas moral untuk kita bertanggung jawab. Kalau kalian masih di rumah punya orang tua, maka tanggung jawab kalian itu kepada orang tua sebagai otoritas moral yang Tuhan tempatkan untuk kebaikan kalian. Ya. Kalau kita melihat ya, di dalam Alkitab prinsipnya Tuhan ingin kita belajar juga untuk mengasihi dan hormat kepada orang tua, dan itu menolong kita untuk bisa mengasihi dan hormat kepada Tuhan yang kita nggak bisa lihat. Kalau kita tidak belajar untuk hormat dan tunduk kepada orang tua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita akan sulit sekali untuk bisa hormat dan tunduk kepada Tuhan yang kita nggak lihat. Sikap hormat dan tunduk kepada orang tua itu juga sangat penting, karena itu akan mencegah kalian juga untuk bisa apa? Terafiliasi dengan hal-hal yang buruk di luar. Ideologi-ideologi yang sangat berbahaya di dunia ini, ya, seperti radikalisme, terorisme, termasuk totalitarianisme, itu adalah ideologi yang berusaha untuk mencabut relasi dalam keluarga anak dari orang tua. Berusaha untuk memutus relasi keterikatan anak dengan orang tua. Sehingga tidak ada lagi otoritas moral, sehingga mereka diarahkan sekarang digeser. Ya, dedikasi dan kesetiaan mereka kepada negara misalnya. Kepada pemimpin spiritual. Ya, kepada satu ajaran yang mereka harus patuh 100%. Bahkan kalau orang tua kalian itu menentang, tidak setuju, menghalang-halangi, kalian harus lawan. Jadi perintah ini sebenarnya kita butuhkan. Kita semua butuhkan. Ya. Nah, sekarang bagi kita semua yang sudah menjadi orang dewasa, bagaimana kita terhadap orang tua kita yang masih hidup? Kita sudah membangun keluarga kita sendiri, kita sudah tidak lagi di bawah pengasuhan mereka. Saudara, Alkitab tetap tidak berubah, hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah yang penting. Karena tidak sedikit orang-orang yang sudah membangun kehidupan keluarganya meninggalkan dan tidak lagi peduli sama orang tuanya. Karena berpikir sekarang saya sudah punya keluarga sendiri, bukan urusan saya lagi dengan orang tua saya. Apalagi dulu ada masalah, ya, ada kebencian, ada kepahitan. Alkitab mengatakan
kita tetap harus hormat. Dan bentuk dari hormat kita, ya, adult children kepada orang tua, ini seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Jadi di dalam hukum Taurat itu sangat keras sekali. Anak yang mengutuki orang tuanya akan dihukum mati. Karena itu sama artinya anak itu tidak hormat kepada Allah. Tetapi ayat 5, kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu, ya, ini menurut ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Jadi di sini perhatikan ya, yang Yesus kutip di sini adalah kembali hukum yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu. Ya, jangan bersikap kurang ajar dan tidak hormat kepada mereka. Jangan mengutuki. Tapi tradisi orang-orang Yahudi pada masa PB mengatakan kalau kamu punya sesuatu ya untuk orang tuamu tapi kamu pakai untuk persembahan kepada Allah nggak wajib lagi. Nah jadi di sini bicara apa? Bagaimana kita menghormati orang tua kita yang sudah tua, bagi kita yang sudah dewasa, kita memelihara mereka. Itu bentuk penghormatan kita. Kita memelihara mereka, tidak menelantarkan mereka. Jadi untuk kita anak-anak, kalau kita tidak lagi mempedulikan orang tua kita yang sudah tua, kita menelantarkan mereka, kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ada banyak keluarga-keluarga yang menelantarkan orang tua mereka dan tidak lagi peduli. Bahkan Paulus katakan sini lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena orang yang tidak beriman saja tahu bagaimana seharusnya memperlakukan orang tua. Tapi tidak sedikit orang-orang yang dalam tanda petik Kristen tidak lagi peduli sama orang tuanya. Tidak pernah lagi mau memperhatikan, apalagi berkunjung, menelpon. Ya, tidak. Ya, seperti sudah dilupakan begitu saja. Jadi bagaimana kita hormat kepada orang tua bagi kita yang adult children ini? Perhatikan firman Tuhan. Nah sekarang kita masuk bagian yang kedua. Kalau tadi bicara kita sebagai anak kepada orang tua, maka sekarang kita orang tua kepada anak. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Memang di sini tidak disebut ibu-ibu, mama-mama, bapak-bapak itu representasi dari otoritas orang tua. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kita orang tua juga punya banyak sekali kesalahan dan kelemahan. Ketika kita menjalankan otoritas kita tidak bisa mengontrol diri, kita bisa berlaku bukan tegas, tapi kita sudah berlaku kasar. Ya. Dan ketika kita mengenakan mungkin hukuman atau disiplin, tapi lebih daripada apa yang pantas, maka anak-anak itu bisa merasa mereka diperlakukan tidak adil. Apalagi mungkin kita hanya sekedar meluapkan kekesalan atau emosi kita, karena mungkin tadi ya kita sudah banyak masalah, lalu anak-anak ya itu sedikit saja ya ada yang nggak sesuai sama keinginan kita bisa langsung meledak. Ya. Dan biasanya figur otoritatif di dalam keluarga itu ada pada ayah
ada pada papa. Ya. Tetapi jangan salah ya, bahwa karena ayat ini tidak hanya berhenti jangan bangkitkan amarah, tapi ayat ini juga menyuruh hal yang positif, yaitu apa? Didiklah. Jadi di sini tanggung jawab kita, orang tua mendidik. Kalau bicara kita orang tua mendidik anak-anak kita, ini adalah juga satu pergumulan yang tidak mudah. Bagaimana kita mendidik anak, sedikit banyak dipengaruhi oleh bagaimana kita dulu menerima didikan dari orang tua kita. Nah, ini perbedaannya. Kalau anak-anak sekarang ini udah generasi alfa, sebelumnya Gen Z, sebelumnya lagi milenial. Ya. Makin kesini itu makin soft. Anak-anak itu makin soft dan makin diperlakukan bak gelas kaca yang tidak boleh diapa-apakan. Saya mau tanya nih, yang generasi X sama baby boomer, dulu kita sama orang tua kebanyakan gimana? Kalau kita nakal. Dapat kue tiaw kan? Ya kan? Di sini, ya kan? Wah, banyak tuh kue tiawnya. Dan kita enggak gimana ya? Kita udah besar gitu. Ya mungkin ada juga sih yang pahit begitu atau ada yang dendam, tapi kita sadar bahwa memang kita kadang-kadang keterlaluan. Kadang-kadang kita tuh bandelnya juga kebangetan memang, sampai harus dipukul. Kadang dipukul pun juga gak cukup sekali. Untuk kita benar-benar bisa kapok gitu ya. Tapi waktu kita dewasa, kalau saya pikir saya juga dulu juga, waduh orang tua juga ya begitu. Karena mereka juga dididik seperti itu. Ya, oleh orang tuanya lagi. Dan itu bisa terbawa. Bisa terbawa. Ya. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang, banyak sekali orang tua tidak boleh disentuh. Kalau dulu disentuhnya kebanyakan. Kalau sekarang jangan disentuh ya. Dia mau apa aja biarin. Itu kebablasan juga. Ya. Saudara, parenting itu bukan hal yang gampang. Saudara ya, kita perlu kembali kepada Alkitab. Pada akhirnya bagaimana parenting itu, kita perlu melihat kembali kepada siapa Allah itu. Dan bagaimana Allah berelasi dengan kita. Allah itu penuh dengan anugerah, tapi Allah juga tidak bisa dipermainkan. Allah bisa murka. Seringkali kita lah orang tua yang gak bisa membalance antara disiplin, hukuman, dan anugerah, kemurahan. Ini yang kadang-kadang nih gak bisa seimbang. Dan kemungkinan konteks pada zaman Rasul Paulus, itu banyak para ayah yang cenderung keras. Sampai membuat, apalagi kalau anak-anak mungkin tidak pernah dikasih tahu, kamu salahnya apa, kamu tahu gak, dimarahin, dihukum, dipukul itu, kamu salahnya apa. Pokoknya papa udah emosi, pukul saja. Tapi juga ada yang anak-anak yang sudah berlaku kurang ajar pun orang tuanya gak berani disiplin apapun, itu juga salah. Dan itu banyak. A child breaks some eggs in a grocery shop while his mother stands nearby. He throws juice boxes on the floor and knocks down bread at the counter. Each time, the worker informs the mother, but she ignores it. Later, at the counter, the cashier gives her a high bill and explains it includes the cost of everything her child damaged. Ada yang begitu. Ya memang tepat sih. Bayar itu anak kamu tuh ngancur-ngancurin barang. Ya, kamu gak ngapa-ngapain. We don't yell at mommy. Ever. Do you understand me? Okay. You also slammed the door, didn't you? Okay. Would you have slammed the door if I was home? If I was home, you would have slammed the door. No, you wouldn't have, bud. Do not slam my door. That is my door. That's not your door, that's Daddy's door. Do you understand me? So you do not slam my doors. Not in my house.
Okay. Okay. You will respect mommy more than that, bud. You know what respect is, right? Okay. Being nice, right? Right. Okay. You need to be nice to mommy. Because mommy's nice to you. Mommy gives you that respect. So you need to do the same. You do not yell at mommy. You do not slam the doors. Saudara, kita perlu ketegasan tanpa kebablasan. Dan kita juga jangan sampai kebablasan di dalam mentoleransi apa yang jelas-jelas salah. Memang tidak mudah. Apalagi kita berhadapan dengan anak yang seringkali cerminan kita. Ya, kita berdosa, anak-anak berdosa. Anak-anak tuh dengan segala ya keberdosaannya, keegoisannya, keras kepalanya, susah dibilanginnya, suka melawannya. Kadang-kadang kita orang tua tuh juga tahan, tapi seberapa tahan kita manusia juga darah dan daging. Tapi ada juga yang kadang-kadang anak sudah begitu rupa, berbuat ulah, merugikan orang lain. Orang tuanya bilang, kenapa nak? Jangan begitu ya nak. Hehe, plok, plok, plok. Kepala orang tuanya dipukulin begitu. Ada yang begitu. Enggak boleh ya nak. Jadi inilah tantangan kita. Saudara ya, sebagai keluarga, kita orang tua, dipercayakan anak-anak, kita butuh anugerah Tuhan untuk mendidik mereka dengan kasih, tapi juga di dalam ketegasan. Kita perlu ada batasan dan boundary, tapi kita jangan sampai juga kehilangan kasih. Saudara, ya terakhir, klip yang terakhir. Tantangan kita seringkali di dalam keluarga adalah zaman sekarang, kita hari ini, hari Minggu kita bersyukur kita bisa sama-sama, tapi di dalam keseharian, dalam rumah seringkali kita untuk bersama-sama itu tidak mudah, susah. Anak sibuk masing-masing dengan sekolahnya, dengan lesnya, tugas-tugasnya. Kita orang tua juga sibuk dengan urusan usaha kita, kerjaan kita di kantor. Itu yang kita perlu perjuangkan. Ada satu kepedulian untuk kita bisa membangun relasi bersama-sama sebelum terlambat. Oh, hi, Dr. Marsh. I'm fine. The results are in. Hi, Mom. Hi, Sarah. Okay, we've got to make this quick. Mike's waiting for me. I was just thinking we could spend some quality time together. Just you and me. Look, I'd love to, but Mike has plans. I never get to spend any time with you. I don't even know you. My only daughter. Please, cancel your plans. You never know when you might run out of time. Well, you're being really selfish. I have a prior commitment. I have to go. You'll always be busy, Sarah. You need to make time. Okay, well, we're going to have to talk about this later. I've got to go. Okay. Sarah, wait!
This is Sarah. Oh, hi, Dr. Stewart. Are you sure? Emily, I'm really glad you could come by. Listen, I have something I need to talk to you about. Uh-huh. You know, I've been thinking, maybe we should spend more time together, some mother-daughter time, you and me. You know, my mom, she never really had any time for me. Right. Emily, come on. Let's just do something this week. You and me. I insist. I'm busy this week. Come on, Emily. Please. Mom, stop! You're being selfish. What did you say? I said you're being selfish. You're being really selfish. I have a prior commitment. Look, Mom, it's great you want to finally get to know me, but I have my own life now. Talk to you later. I'm sorry, Mom. Saudara, ini bisa saja terjadi dalam konteks keluarga kita. Berharap bahwa ini tidak pernah sampai harus terjadi. Bahwa kita mungkin bisa sama-sama di rumah tapi sebenarnya kita nggak saling kenal. Karena kita masing-masing sibuk, orang tua sibuk, anak sibuk. Tidak ada kepedulian untuk membangun relasi, untuk mengenal. Sudah dewasa, orang tua seperti sampai harus meminta-minta waktu untuk anak. Anak sudah tidak peduli. Tapi Sarah ketika dia dewasa, apa yang dia lakukan kepada orang tuanya, sekarang dia sendiri alami dari anaknya. Mungkin sekali anaknya juga melihat bagaimana Sarah memperlakukan mamanya. Jadi baik kita orang tua, baik kita anak, mari kita sama-sama menyadari bahwa ini adalah tantangan kita semua keluarga-keluarga hari ini. Mari kita sama-sama mau kembali hidup sebagaimana apa yang Tuhan sudah atur, bagaimana kita berelasi sebagai keluarga. Karena pada akhirnya saudara hidup kita ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita di dalam segala pergumulan keluarga kita. Kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari betapa kami semua hidup di tengah-tengah dunia yang sudah rusak karena dosa. Dan dosa juga masuk dan mempengaruhi kehidupan kami sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai opa dan oma. Kami semua perlu anugerah Tuhan supaya kami bisa menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami berkeluarga. Tuhan tolonglah kami, Tuhan pegang tangan kami sebagai keluarga, supaya kami boleh berjalan menurut ketetapan, menurut kebenaran, menurut firman Tuhan. Kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak akan masuk ke dalam ruangan untuk persembahan pujian. Ya, silakan masuk. Anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja, teman-teman, ya, bersama juga dengan para pemuda. Silakan untuk langsung
menuju ke panggung. Silakan, ada klip juga yang mau ditayangkan. Mungkin mundur sedikit, ini sudah agak dimundurin dari awal, sudah? Ya, silakan. Ya, yang aku syukuri untuk keluarga aku untuk sekarang itu ya mereka masih mau mendukung aku, terus mereka tuh penuh kasih sayang gitu. Apalagi kan sekarang aku udah punya adik, nah mereka tuh masih mau membagi dua kasih sayangnya. Jadi menurutku itu yang paling aku syukuri. Yang paling aku rasain tuh hobi aku sih. Hobi aku kan di bidang seni, which is itu butuh latihan yang rajin, yang sering, yang lama juga. Apalagi kalau di musical ada suatu proyek gede kan latihannya sehari bisa 5 jam atau lebih. Tapi mama papa nggak pernah yang ngeluh sampai kayak nggak ngedukung hobi aku sama sekali, dan senang lihat aku enjoy gitu dengan hobi-hobi aku. Walaupun ada kesibukan, banyak banget ya kesibukan, tapi selalu ada waktu buat nganterin aku, nemenin aku ngejalanin hari-hari aku gitu. Yang paling gue ngerasain tapi belum pernah gue omong tuh, gue pengen bilang ke mereka kalau mereka role model yang sangat baik banget sih buat gue sebagai anak Tuhan gitu, sebagai orang Kristen, karena mereka sangat mempraktekkan firman Tuhan gitu. Mereka memang bukan tipe yang suka nge-khotbahin secara langsung, tapi mereka sebagai pasangan suami istri tuh saling melengkapi dan sangat mengajarkan, mempraktekkan sih firman Tuhan. Kalau gue bisa sampein satu hal ke mereka, ya gue ingin appreciate mereka tuh sangat menyayangi gue sama adik gue tanpa syarat sih. Cinta tanpa syarat itu yang ngena banget sampai sekarang ke gue. Mungkin lebih ke apresiasi sih, karena aku kurang dalam komunikasi kalau soal apresiasi, karena menurut aku sedikit takut canggung gitu-gitu sih. Tapi kalau misalnya yang tadi, hal yang mau aku ucapin ke orang tua itu, makasih sih dalam banyak hal. Dari aku kecil sampai aku sekarang, aku ngerasa benar-benar dipenuhi banget, dan aku ngerasa kalau aku sebagai anak itu masih bisa dibilang nggak perfect lah sebagai anak, banyak masalahnya, terus juga banyak hal-hal yang aku rasa tuh kalau misalnya aku jadi orang tua dan aku bertindak dan ngelihat anakku bertindak kayak gitu, kayaknya aku bakal kayak nggak juga gitu. Tapi orang tua aku sama sekali nggak pernah ngejudge atau apapun, dan mereka malah appreciate aku dan terus dukung aku buat jadi lebih baik. Yang pertama mungkin akhir-akhir ini di mana aku sudah rantau dan aku mulai kerja full time di sini sambil skripsi, dan aku lihat mereka sayang banget sama aku ketika mereka mulai bangga untuk sampaikan ke teman-teman mereka tentang aku yang udah mulai kerja di sini, udah mulai sambil skripsi pas di titik terendah aku. Kadang aku bingung aku harus kemana. Yang aku sadari adalah ketika seberapa jauh aku bisa pergi, mungkin aku bisa kerja dimanapun, bisa main dimanapun. Ada momen ketika aku harus pulang, aku tahu aku harus pulang kemana, dan mereka selalu ready buat push. Mereka selalu tanyain apa yang aku butuhin, apa yang bisa mereka bantu. Mereka selalu make sure bahwa deep down in my heart itu aku oke dan aku siap untuk menjalani hidup aku gitu. Yang paling aku ingat itu karena aku ngerantau kan ke sini, jadi orang tua tuh lumayan sering datengin aku ke sini, tapi tiba-tiba gitu kayak gak ngomong-ngomong dulu, dan itu aku seneng banget sih. Aku sadar kayak kok mereka bisa rajin banget ya datengin aku ke sini. Padahal jauh kan, lumayan jauh kayak antar pulau gitu. Ya itu aja sih mungkin paling berkesan. Prinsip yang paling dipegang pasti firman Tuhan, karena menurut aku kita bisa menjalani keluarga itu dengan baik itu pasti dasarnya firman Tuhan dulu, karena semua yang diajarkan, semua yang bisa kita hidupi itu pasti ada semua tercantum di firman Tuhan. Jadi yang pertama itu pasti kita sebagai suami istri waktu kita memulai rumah tangga pasti kita berpegang sama firman Tuhan dulu. Baru ketika kita menjalani hidup rumah tangga, baru kita menjalankan firman Tuhan itu, kita amalkan di dalam kehidupan rumah tangga sehingga kita bisa mencapai rumah tangga yang baik gitu ya. Dan kita nggak bilang waktu kita berpegang sama firman Tuhan itu kehidupan rumah tangga kita itu berjalan dengan mulus. Pasti ada pasang surutnya, pasti ada berantem, harmonis.
Tapi ketika kita bersandar sama firman Tuhan itu yang selalu menguatkan kita dan jadi pedoman hidup kita sehingga kita bisa berjalan terus bersama-sama, pegangan tangan bersama-sama, sehingga apapun rintangan, apapun kesulitan yang kita hadapi di rumah tangga itu pasti kita tetap bisa lewatinya dengan baik. Karena ya pastinya ada Tuhan yang menolong ya sebagai kepala rumah tangga gitu. Lebih membangun ini ya, mesbah keluarga, biar kita juga jalanin rumah tangganya. Mungkin kalau pas lagi ada suatu konflik kita tuh ingat, oh iya ada Tuhan di tengah-tengah kita gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita menemukan kesusahan di dalam rumah tangga pun kita gak akan takut gitu, karena berpegang sama Tuhan sih gitu. Thank you Papi, Mami, I love you.
sekalian, untuk semua orang tua yang anak-anaknya ada berdiri di depan, silakan Bapak Ibu berdiri di tempat. Mungkin ada di balkon juga, di baby room, di ruangan ini. Silakan yang anak-anaknya berdiri di depan, silakan berdiri di tempat. Silakan berdiri di tempat. Anak-anak, langsung kalian berikan souvenir bingkai foto itu kepada mama papa, ya, kepada mami papi kalian. Silakan. Guru-guru mungkin bisa bantu, ya, orang tuanya ada di mana, ya. Semua orang tua yang anak-anaknya bernyanyi di depan. Dan setelah satu keluarga satu bingkai foto, ya, satu keluarga satu bingkai foto. Dan untuk anak-anak, stay with your parents, ya. Setelah kamu kasih, tetap sama-sama orang tuamu, ya. Tidak perlu lagi ke atas panggung. Anak-anak silakan dicari papa mamamu, papi mamimu. Sudah semua? Sekarang semua yang sudah jadi orang tua dan yang sudah berkeluarga, silakan berdiri di tempat. Semua yang sudah berkeluarga dan yang sudah menjadi orang tua. Di sini ada kungkung, popo, ya, ada opa, oma juga. Silakan berdiri semua di tempat. Untuk teman-teman remaja dan pemuda, tolong bisa diberikan satu keluarga satu. Satu keluarga satu. Satu keluarga satu. Yang belum dapat, ya. Yang sudah dapat, sudah. Yang belum dapat, silakan berdiri di tempat. Ya, teman-teman pemuda remaja, bisa tolong dibantu. Perhatikan para orang tua yang berdiri. Sudah semua? Masih ada yang belum? Anak-anak tetap bersama dengan para orang tua. Baik. Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, untuk kita akhiri beberapa hal, saya pertama ingin mengajak kita sekali lagi berdoa untuk keluarga kita semua. Orang tua dan anak, mari kita berdoa. Musik tetap mengiringi dengan lagu ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Hamba menyerahkan seluruh dan masing-masing keluarga jemaat-Mu di sini. Tuhan, berkatilah. Berkati agar mereka boleh hidup di dalam ketaatan kepada firman-Mu. Sebagai anak, kami belajar untuk taat dan menghormati orang tua kami. Sebagai orang tua, Tuhan tolong supaya kami juga berlaku benar. Kami tidak membangkitkan amarah di hati anak-anak kami, tetapi kami mendidik mereka di dalam
ajaran dan nasihat Tuhan. Lindungi keluarga kami dari segala yang jahat dan buruk. Pimpin kami di dalam terang firman-Mu. Kami menghadapi banyak kesulitan masalah di dalam keluarga, Tuhan tahu. Berikanlah kasih-Mu Tuhan, kalau kami di dalam keluarga seringkali tidak hidup di dalam kasih, tetapi kami saling menyakiti satu dengan yang lain. Kami mohon pengampunan-Mu dan kasih-Mu kembali dicurahkan ke dalam hati setiap kami. Untuk kami belajar mengasihi, mengampuni, dan saling peduli satu dengan yang lain sebagai keluarga. Dan pakai keluarga kami menjadi kesaksian bagi nama Yesus Kristus, dipermuliakan, ditinggikan. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya persilakan untuk para liturgis melanjutkan.